Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan teman-teman sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih teman-teman ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu ya teman-teman ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh ya pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya teman-teman, salam murtadin. Haleluya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita memberikan satu reaksi ataupun tanggapan kepada seorang murtadin yang memberikan satu sindiran, begitu kalau saya bilang ya sindiran. Saya tahu maksud dan tujuan yang dia maksud agama yang menghalalkan darah gitu ya, menanamkan kebencian yang dia maksud itu adalah mungkin ditujukan kepada agama Islam gitu. Jadi tinggalkanlah agama yang menghalalkan darah orang lain. Ya biasalah para murtadin, para misionaris, para penyebar Injil, mereka akan selalu memberikan ucapan-ucapan yang kesannya tuh mengintimidasi dan menjelek-jelekkan narasinya kepada agama Islam gitu ya. Baik, terhadap video yang baru saja kita saksikan, seorang wanita cantik memang, kalau dari sisi paras atau face-nya, tampilannya itu begitu menarik dan ya perlu diakui memang bagus dengan penggunaan hijab atau jilbabnya. Hanya saja disayangkan begitu sulitnya mereka gitu ya untuk mendangkalkan umat Islam secara akidah ya, untuk mendangkalkan akidah umat Islam harus membohongi umat Islam. Upaya yang dia lakukan dengan cara menghalalkan segala cara, sampai tampilan pun harus dibohongi begitu ya, demi memurtadkan orang atau demi mendangkalkan akidah umat Islam. Kebohongan-kebohongan seperti ini nih yang harusnya mereka sadari juga begitu ya. Dan saya yakin umat Islam yang akidahnya begitu kuat, teguh, imannya yang kokoh pasti tidak akan mudah tertipu dengan tampilan-tampilannya seperti ini. Mereka menghalalkan pembohongan dari sisi tampilan dengan menggunakan hijab ya. Memang ada beberapa sih para murtadin itu setelah dia keluar dari Islam,
kemudian mencoba untuk mempengaruhi umat Islam dengan narasi-narasi yang mendangkalkan dan mencoba menjauhkan umat Islam dari akidah yang benar gitu ya. Nah, inilah salah satu yang disampaikan. Kemarin pada video sebelumnya saya juga mencoba menampilkan seorang murtadin ya, laki-laki yang mencoba menjelaskan tentang apa yang disampaikan di dalam Alkitab tentang jalan yang lurus yang tadinya ada di dalam Al-Fatihah, kemudian dikaitkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 begitu ya. Jalan yang lurus itu ke sana perginya yakni Yesus. Tapi ya hanya orang bodoh saja yang bisa menerima begitu dan bisa mengaitkan itu. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh seorang murtadin wanita ini ya, semoga saja dia mendapat hidayah kembali untuk bisa kembali menjadi seorang muslimah yang baik begitunya. Ada beberapa memang di murtadin itu yang mencoba tampilannya itu seolah-olah dia seorang yang muslim taat tadinya, kemudian dia murtad begitu ya. Nah, inilah salah satunya murtadin ini, dia mencoba menipu tampilannya sendiri dengan seolah-olah dia seorang tadinya yang Islam yang taat mungkin begitu ya. Kemudian coba memberikan pengaruh. Berkaitan apa yang dia sampaikan saudara tentang di penghujung video tadi dia mengatakan himbauan kepada orang ya sekali lagi dia menyindir tentang umat Islam yang dimana ajarannya katanya yang menghalalkan darah gitu ya, mengujarkan kebencian atau menyebarkan kebencian. Namun kalau seandainya dia mau menilik Alkitabnya kembali, saya rasa itu memukul atau menampar mukanya sendiri gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena justru di dalam Alkitab itu banyak bertebaran ayat-ayat yang menjelaskan tentang ujaran kebencian, bahkan menghalalkan darah gitu ya. Ini yang saya sayangkan, dia tidak membaca Alkitabnya dengan baik berarti kalau begitu. Di Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36 contohnya saudara. Ada pengakuan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ya, untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang, melainkan pedang, gitu ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lihatlah. Ini narasi Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Justru inilah ujaran kebencian ya, ajaran provokatif ya, ajaran untuk pemecah belah. Ajaran-ajaran yang ini yang memberikan ajaran tentang kebencian begitu ya. Kemudian juga silakan dibuka nanti di Yosua pasal 6 ayat 21 juga misalnya. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Coba apa salahnya lembu, keledai, domba? Apa salahnya? Salah mereka tuh apa binatang-binatang itu? Sampai harus ditumpas, dibantai begitu. Apakah ini yang namanya ajaran cinta kasih begitu ya? Yang sering digembor-gemborkan oleh mereka, ternyata ajarannya penuh dengan kebencian, penuh dengan penuh dengan murka dan penuh dengan dendam begitu ya. Di Ulangan pasal 20 ayat 16 juga ada ditulis. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Di ayat 16-nya, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu ya, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Cobalah, apapun yang bernafas dilarang untuk hidup. Jangan dibiarkan hidup begitu katanya ya. Bahasanya begitu mengandung kebencian yang sangat luar biasa. Mana yang katanya ajaran cinta kasih itu? Jadi kalau dipikir, siapa sebenarnya ajaran yang cinta damai atau cinta kasih, ataupun ajaran yang katanya melindungi itu? Justru ini ajaran-ajaran yang penuh dengan kebencian begitu ya. Kemudian 1 Samuel pasal 15 ayat 3 lagi. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek,
tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusuh, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Coba, ini yang dimaksud mungkin di dalam penyampaian seorang murtadin tadi itu, tinggalkanlah ajaran yang menghalalkan darah. Halo, Samuel, 1 Samuel pasal 15 ayat 3 ini justru di sini ajaran yang penuh dengan kebencian dinampakkan. Ajaran coba untuk menumpas seluruh penduduk Amalek, besar, kecil, tua, muda, bahkan bayi yang masih menyusui sekalipun, itu harus dibunuh. Coba, binatang yang tidak bersalah, lembu, domba, unta, keledai, habiskan semuanya. Yang bernafas, yang bernyawa, di dalam Ulangan tadi dijelaskan, bunuh semuanya. Kemudian Lukas pasal 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku padamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Justru kalau dilihat secara kita nalar gitu ya, ayat-ayat ini justru ajaran-ajaran ataupun ayat-ayat tentang ujaran kebencian, memberikan narasi-narasi yang menghalalkan segala cara, menghalalkan darah untuk ditumpahkan. Ya, ini ajarannya ini. Jadi itu yang saya katakan tadi, ini betina murtadin ini, ya, murtadin betina satu ini tadi, ya menampar mukanya sendiri. Dia mencoba menyindir Islam gitu, yang katanya mungkin agama yang menghalalkan darah orang lain. Ternyata tidak demikian. Tidak dapat di dalam Al-Quran itu perintah untuk membunuh, menghalalkan darah orang lain yang tidak bersalah, itu tidak ada. Justru di dalam Alkitab ayat-ayatnya bejibun. Ayat-ayatnya itu banyak bertebaran tentang ujaran-ujaran kebencian dan membunuh atau menghalalkan darah makhluk hidup sekalipun, bahkan anak kecil, anak-anak yang menyusui, binatang-binatang yang tidak bersalah sekalipun harus dibunuh. Jadi ajaran siapa yang begitu sadis kira-kira menurut saudara? Demikian, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.